Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu aktif mengikuti channel ini. Di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita akan belajar tentang khobar. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang mubtada. Al-mubtada huwa al-ismul marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafziyati. Mubtada adalah isim yang marfu', yang terbebas, yang kosong, yang sepi dari amil-amil lafaz. Hari ini akan kita pelajari tentang khobar atau beritanya atau kabarnya. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video ini. Pada pertemuan terdahulu, yaitu di dalam video pembelajaran An-Nahwul Wadih, kita telah belajar tentang khobar. Al-Musannif atau pengarang mengatakan bahwa al-khobaru huwa ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Khobar adalah isim yang marfu' yang menyertai mubtada dalam setiap kalimat sempurna. Hari ini kita belajar tentang khobar juga, yaitu di dalam kitab Matan Jurmiyah kita akan belajar tentang definisi khobar dan contoh khobar. Mari kita lihat al-khobaru. Khobar itu kabar atau berita. Al-khobaru huwa al-ismul marfu'u. Khobar adalah isim yang marfu'. Kita telah belajar bahwa isim itu bisa dikenali dengan masuknya alif dan lam, kemudian tanwin, kemudian isim itu bisa khofat atau bisa kasrah atau bisa jar. Di dalam kitab An-Nahwul Wadih bahwa isim itu bisa berupa nama manusia, nama hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian benda mati, atau sesuatu yang lain daripada yang empat. Kemudian al-marfu'. Marfu' itu identik dengan dhammah. Walaupun tanda rofa itu tidak hanya dhammah saja, bisa alif, bisa waw, kemudian bisa subutun nun. Ya. Subutun nun itu artinya tetap huruf nunnya atau masih ada huruf nunnya. Al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya, maksudnya yang disandarkan kepada mubtada. Kita telah belajar pada pertemuan terdahulu tentang mubtada. Ya, mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat, kemudian dia isim yang marfu. Di dalam kaidah Matan Jurmiyah dikatakan bahwa mubtada itu adalah isim yang marfu, yang sepi, yang kosong, yang bebas dari amil-amil lafaz. Kemudian mari kita lihat khobar itu terbagi dua. Yang pertama adalah mufrad, kemudian yang kedua adalah ghairu mufrad. Mufrad itu bukan artinya satu, ya, bukan artinya tunggal, tapi terdiri dari satu suku kata. Kemudian ghairu mufrad itu tidak terdiri dari satu suku kata, tapi terdiri dari berupa kalimat. Mari kita lihat contohnya di contoh mufrad, di contoh satu kata. Apa contohnya? Al-muslimu qa'imun. Al-muslim itu telah kita pelajari kemarin bahwa al-muslim adalah mubtada. Qa'imun, kata qa'imun ini adalah khobar. Apa khobar itu? Isim yang marfu. Kita lihat ini adalah isim, ya. Qa'imun ini adalah isim, ya, isim fa'il. Insyaallah nanti materi isim fa'il, isim maf'ul kita akan belajar di materi lanjutan. Kemudian al-marfu', dia marfu'. Marfu' itu identik dengan dhammah, dan ini khobar ini memang tandanya adalah dhammah. Dhammatani, ya, dua dhammahnya. Al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya, yang disandingkan kepadanya, yang disandingkan kepada apa? Yang disandingkan kepada mubtada. Kemudian kita lihat nomor 2, al-muslimani qa'imani. Al-muslimani ini juga mubtada, qa'imani adalah khobar. Ya, isim sama, ya, marfu'. Bedanya kalau yang di atas tanda rofa'nya adalah dhammah karena dia terdiri dari isim mufrad, kata benda yang menunjukkan satu. Kalau kata qa'imani ini tanda rofa'nya bukan lagi dhammah, tapi tanda rofa'nya adalah alif. Kenapa tanda rofa'nya alif? Karena dia adalah musanna, karena dia adalah isim tasniyah, isim yang menunjukkan dua. Kemudian dia disandarkan kepada mubtada, yang disandingkan kepada mubtada, yang menyertai mubtada dalam setiap kalimat. Kemudian kita lihat al-muslimuna qa'imuna. Orang-orang Islam itu berdiri. Kita lihat kata qa'imuna ini adalah khobar. Dia marfu' juga.
marfu sama, tapi marfu'nya bukan dengan dhammah, bukan dengan alif, tapi dengan waw. Kenapa rafa'nya itu dengan waw? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan banyak laki-laki, jama'atul dzukur ya. Jadi khobar itu disandarkan selalu kepada mubtada, disandingkan selalu kepada mubtada. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Kalau berbentuk mufrad, ini mufrad. Kalau muannas, maka khobarnya juga muannas. Contohnya al-muslimatu qa'imatun, at-talibatu maridatun, Fatimatu zahibatun, si Fatimah pergi. Kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Kalau musanna dan muannas, begitu juga khobarnya. Apa contohnya? At-talibatani zahibatani, dua orang siswa, dua orang murid itu pergi. Al-muslimuna qa'imuna, begitu juga kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga jamak. Oke, mari kita lihat untuk khobar yang kedua, yaitu ghairu mufrad. Ghairu mufrad tidak terdiri dari satu kata, terdiri dari kalimat, berupa kalimat. Dan ghairu mufrad ini terbagi kepada 4, yaitu jar dan majrur. Jar ini adalah huruf yang menjarkan, majrur yang dijarkan atau kata yang dijarkan. Kemudian dzarab, dzarab ini keterangan. Kemudian al-fi'al ma'a fa'ilihi, kata kerja yang bersama fa'ilnya, bersama subjeknya. Kemudian al-mubtada ma'a khobarihi, mubtada bersama khobarnya. Kemudian masuk kita kepada contoh yang pertama, yaitu jar dan majrur. Jar itu adalah sesuatu yang menjarkan, kemudian majrur itu adalah kata yang dijarkan oleh al-jar atau huruf yang menjarkan. Huruf yang menjarkan atau huruf yang mengkasrohkan atau huruf yang membarisbawahkan adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Kemudian mari kita lihat contohnya. Al-muslimu fil masjid, muslim itu ada di dalam masjid. Kita lihat kata al-muslim ini adalah mubtada, ini kita telah belajar pada video yang lalu. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya adalah satu paket ini ya, satu paket. Tapi sebelum kita i'rab satu paket ini, kita i'rab dulu. Ini fi ini adalah harfu jar mabni ala sukun, huruf jar yang dia dibina dengan sukun, tak bisa berubah akhirannya, maka dia mabni atas sukun dibilang, karena huruf yang terakhirnya adalah huruf ya, jadi dibilang mabni ala sukun. Al-masjidi ini huruf jar ya, harfu jar mabni ala sukun, huruf jar dia. Al-masjidi ismun majrurun bi fi, isim yang majrur karena fi, wa alamatu jarrihi kasrah zahirah ala al-akhir, dan tanda jarnya adalah kasrah di akhirnya. Oke. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya satu paket ini. Fil masjid ini adalah khobarnya. Al-jarru wal majrur. Al-jar wal majrur khobarul mubtada fi mahalli raf'in. Jar dan majrur ini adalah khobar dari mubtada dalam keadaan rafa. Dia tidak dikatakan lagi marfu seperti ini, tapi dikatakan fi mahalli raf'in. Kenapa tidak dikatakan dia marfu? Karena tidak ada tandanya seperti ini. Ini dhammah, ini alif, ini waw ya. Ini karena satu paket dikatakan fi mahalli raf'in saja. Kedudukannya dia dalam keadaan rafa. Kemudian al-jar wal majrur ini juga dikatakan syibhul jumlah ya, menyerupai kalimat. Syibhul jumlah itu menyerupai kalimat, dia terdiri dari jar majrur atau di dalamnya ada kalimat dzaraf ya, dalamnya ada kalimat dzaraf. Fil masjid ini tadi adalah khobar. Kemudian masuk kita kepada contoh yang kedua, yaitu dzaraf. Di dalamnya ada kata keterangan. Al-muslimu mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah satu paket ini. Sebelum kita i'rab ini yang khobar ini, kita i'rab dulu amama. Amama ini adalah zorful makan ya, dia zorof makan, kata keterangan menunjukkan keterangan tempat. Mansubun, ingat ya, kalau amama, khalfa, wara'a, janiba itu dia tidak mabni, tapi dia mu'rab, dia bisa berubah. Zorful makan mansubun wa alamatu nasbi fathah zahira ala al-akhir wa huwa mudhaf ya. Kita telah belajar di video pembelajaran an-nahwu wadih tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, bisa mungkin rekan-rekan mengulang lagi. Ini menjadi mudhaf ya.
Kemudian kanya ini dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ka ini adalah kata ganti yang bersambung dengan zorof ini ya. Dia mabni atas fathah, tidak bisa berubah, akhirannya tetap fathah, dan dia dalam keadaan jar karena dia mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih itu majrur, tapi karena dia ini mabni tidak dikatakan majrur tapi fi mahalli jarrin. Oke. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya ini adalah satu paket ini. Satu paket ini ya. Wa az-zarfiyah ya, az-zarfiyah fi mahalli raf'in. Khobarul mubtada. Kalimat yang terdiri dari zarf ini menjadi khobar mubtada dalam keadaan rafa'. Sebenarnya menjadi khobarnya itu amama saja, tapi zarf ini tidak bisa berdiri sendiri, maka satu paket inilah dia ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih ini satu paket menjadi khobar mubtada. Oke. Amama, khalfa, wara'a itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dikatakan khalfal babi, kemudian wara'al khizanati, amamal fasli, yang begitu. Maka kalimat yang terdiri dari zarf yaitu di dalamnya ada mudhaf dan mudhaf ilaih itu menjadi satu paket di sini menjadi khobar dari mubtada. Sama juga tidak dikatakan marfu tapi fi mahalli raf'in, dia menduduki keadaan rafa'. Kemudian masuk kita kepada contoh yang ketiga yaitu al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il yang bersama fa'ilnya itu menjadi khobar. Kita lihat al-ustadu, seorang guru. Al-ustad ini adalah mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya satu paket ini. Apa ini? Fi'il bersama fa'ilnya. Ini fi'il, kemudian fa'il. Ini fi'il, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah kitabu. Ya. Ini jadi fa'ilnya. Kemudian sebelum kita i'rab khobar ini, kita i'rab dulu yaskutu. Yaskutu adalah fi'lun mudhari. Fi'il mudhari marfu' dia. Marfu'. Kenapa? Karena tidak dilewati amil-amil yang menasabkan, juga tak dilewati amil-amil yang menjazamkan. Amil menasabkan itu alif, lam, idzan, kaya. Menjazamkan itu banyak. Ada yang menjazamkan satu fi'il mudhari, ada yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Tapi ini tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan dan tidak dilewati huruf yang menjazamkan, maka dia marfu'. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia adalah fi'il mudhari yang sihat akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu. Fi'il mudhari yang sihat akhir itu adalah fi'il mudhari yang akhirannya bukan alif, bukan waw, dan bukan juga ya. Kemudian kitabu ini adalah fa'il. Fa'il terletak dia sesudah fi'il ya. Kemudian dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan satu. Kemudian dia menjadi mudhaf ya. Punya ini adalah dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Punya ini adalah kata ganti yang bersambung dengan isim, maksudnya dia mabni atas dhammah, barisnya tidak, harokatnya tidak bisa berubah, tetap dhammah dalam keadaan jar dan dia mudhaf ilaih. Kenapa dibilang fi mahalli jarrin? Ya karena dia sesuatu yang mabni. Nah, maka kedudukannya saja dia dalam keadaan jar, tidak dikatakan majrur. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya ini adalah satu paket ini. Apa itu? Al-fi'il ma'al fa'il. Jadi ini sebenarnya dikatakan jumlah fi'liyah ya. Al-jumlatul fi'liyatu min fi'li yasqutu wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada ya. Fi'il dan fa'ilnya yaitu fi'il yaskut dan fa'ilnya yaitu kitab sebagai khobar mubtada dalam keadaan rafa'. Al-fi'il wa fa'ilihi nanti insyaallah akan kita pelajari, tapi di materi an-nahwu wadih kita telah belajar ini bahwa ini adalah jumlah fi'liyah. Oke. Kemudian masuk kita kepada contoh yang terakhir yaitu al-mubtada ma'a khobari, mubtada bersama khobarnya. Kita lihat al-muslim ini adalah mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya satu paket ini. Apa ini? Mubtada bersama khobarnya. Kemudian sebelumnya kita i'rab dulu sebelum kita bahas tentang khobar dari mubtada ini. Akhlaqu ini mubtada juga, tapi namanya mubtada tsalits, mubtada yang kedua. Ini mubtada yang pertama, ini mubtada yang kedua. Selain dia menjadi mubtada tsalits atau mubtada yang kedua, dia juga menjadi mudhaf ya. Dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya adalah dhammah? Karena dia adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dan dia menjadi mudhaf ya.
Kemudian hunya sama dengan ini, dhamir muttasil mabni ada ad-dhammi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Hunya ini adalah kata ganti yang bersambung dengan isim. Kemudian dia mabni atas dhammah dalam keadaan jar dan dia adalah mudhaf ilaih. Hasanatul khabarul mubtada asani. Hasanah ini khabar juga tapi khabar dari mubtada yang kedua. Marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'alal akhir. Khabar ini marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya satu paket ini. Apa itu mubtada bersama khobarnya? Ini telah kita pelajari bahwa ini namanya adalah jumlah ismiyah, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Al-mubtada ma'a khobarihi fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Khobarul mubtada al-awwal begitu ya. Atau al-jumlatul ismiyah min mubtada'in tsanin wa khobarihi fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada yang kedua dan khobarnya menjadi khobar mubtada yang pertama dalam keadaan rafa'. Sahabat nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bagi rekan-rekan yang belum paham, mungkin kita bisa bertanya dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.